Today, I feel a migrant worker. I don't have to defend in any way whatsoever Qatar. They can defend themselves. I'm defending football here and injustice. Malaysia atau FAM terancam dihukum FIFA terkait pemalsuan dokumen naturalisasi pemain ya. Naturalisasi aneh. FAM mulai pasrah kasus pemain warisan. FIFA akui ini sangat tak masuk akal. Saya rasa cukup ambil 3 orang. Ambillah yang betul-betul boleh main. Okey. Jangan sekadar untuk melengkapkan angka-angka dalam kertas pendaftaran. Kuala Lumpur, dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang dengan isu sensitif seputar kebijakan naturalisasi pemain oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk memperkuat skuad nasional kini berubah menjadi polemik yang menimbulkan tanda tanya besar. Bahkan FIFA, badan tertinggi sepak bola dunia, akhirnya buka suara. FAM mendapat sorotan tajam setelah sejumlah pemain warisan, yakni pemain yang memiliki darah keturunan Malaysia namun lahir dan besar di luar negeri, dinyatakan sah membela Harimau Malaya. Permasalahannya, banyak dari pemain tersebut tidak memiliki keterikatan emosional, budaya, bahkan administratif yang kuat terhadap tanah kelahiran leluhurnya. Nama-nama seperti Luke Stephenson, Inggris, Adrian McDonald, Australia, hingga Raiden Torres, Amerika Latin, kini mencuri perhatian. Mereka disebut tidak fasih berbahasa Melayu, tidak pernah tinggal di Malaysia, dan dalam beberapa kasus, tidak bisa menunjukkan bukti administratif kuat soal keturunan Malaysia mereka. Saya bahkan tidak tahu nama kampung nenek saya, ujar Raiden Torres dalam wawancara dengan media lokal usai pertandingan uji coba melawan Yordania. Pernyataan ini sontak viral dan memicu kemarahan sebagian besar penggemar sepak bola Malaysia. FIFA anggap kasus naturalisasi ini tak masuk akal. Pada 17 Juni 2025, perwakilan FIFA menyampaikan pernyataan resmi terkait kasus naturalisasi yang dinilai menyimpang dari prinsip fair play dan integritas kompetisi internasional. Kami tidak menghalangi negara manapun untuk menggunakan pemain diaspora. Namun jika proses naturalisasi hanya dijadikan pintu belakang demi memperkuat tim secara instan tanpa keterikatan budaya atau administratif yang kuat, itu menyimpang dari nilai-nilai sepak bola. Meskipun FIFA tidak menyebut Malaysia secara eksplisit, banyak pengamat meyakini bahwa pernyataan tersebut merupakan sindiran langsung kepada FAM, mengingat kehebohan yang terjadi di media sosial dan media olahraga internasional. FAM mulai pasrah, kami akui ada kelemahan. Dalam konferensi pers yang digelar pada 20 Juni 2025, Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin menyampaikan permintaan maaf terbuka dan mengakui ada kelonggaran prosedur dalam verifikasi pemain warisan. Kami terlalu bersemangat ingin memperkuat skuad nasional, dan kami akui ada kelemahan dalam proses verifikasi asal-usul. Kami akan perketat sistem dan bekerja sama dengan pihak imigrasi dan Kementerian Dalam Negeri. FAM berencana menunda pendaftaran 4 pemain warisan baru yang dijadwalkan bergabung pada Agustus mendatang. Evaluasi menyeluruh juga akan dilakukan terhadap pemain-pemain yang sudah lebih dulu dinaturalisasi. Reaksi publik dan pemain lokal, ini menghancurkan harapan kami. Kontroversi ini tidak hanya mengguncang federasi, namun juga memukul mental pemain lokal yang selama ini berjuang dari level akademi. Banyak dari mereka merasa tersingkir karena tempatnya diambil oleh pemain yang bahkan tidak tumbuh dalam budaya sepak bola Malaysia. Muhammad Syafiq, mantan pemain timnas U19, menyebut bahwa keputusan FAM adalah bentuk pengkhianatan terhadap kerja keras pemain lokal. Kami berjuang dari bawah, dari liga daerah, lalu ketika waktunya tiba, kami kalah oleh mereka yang bahkan tak bisa nyanyi lagu kebangsaan. Di media sosial, tagar tolak naturalisasi menjadi trending topik nomor 1 di Malaysia selama 3 hari berturut-turut. Ribuan netizen menyerukan agar FAM lebih fokus pada pengembangan akademi lokal daripada mencari solusi instan melalui naturalisasi. Naturalisasi boleh, tapi harus bijak. Pengamat sepak bola Asia Tenggara, Daryl Chen, menyebut bahwa naturalisasi sebenarnya bukan hal tabu jika dilakukan dengan pendekatan yang benar. Masalahnya bukan pada naturalisasi itu sendiri, tapi pada cara, alasan, dan siapa yang dinaturalisasi. Kalau semua pemain berdarah campuran langsung diberi paspor tanpa penilaian budaya dan komitmen,
Itu jadi kebijakan malas. Ia menyarankan agar FAM membuat standar baru dalam proses naturalisasi, termasuk wawancara budaya, uji bahasa, dan minimal waktu tinggal di Malaysia. Mau kemana sepak bola Malaysia? Kontroversi ini menjadi titik balik bagi sepak bola Malaysia. Apakah FAM akan terus mencari jalan pintas demi mengejar prestasi cepat? Ataukah mulai menanam pondasi yang kuat melalui pembinaan akar rumput? FIFA telah memberi sinyal. Supporter sudah bersuara. Pemain lokal telah berteriak. Kini semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari FAM. Apakah naturalisasi akan tetap jadi senjata utama Malaysia? Atau justru menjadi bumerang yang menghancurkan masa depan sepak bola negeri jiran?